aman juga belum tentu juga aman, kalau di rumah masih kekurangan gitu. Jadi bukan progres, jadi itu terjebak dalam proses ya bang. Tapi kalau pertimbangan yang baik ada nggak ya? Mungkin baik buruk mungkin gitu. Ya kan namanya pertimbangannya itulah. Dua-duanya Tapi memilih sesuatu yang baiknya gitu. Apa ya contohnya? Ya, namanya kalau berhadapan dengan ketakutan itu atau kita baru mau jalan gitu, kan pertimbangan itu hasil akhir dari kita tahu dari hasil akhirnya sama solusinya. Misalkan kita tahu ini bakal hujan nanti, oh ya udah paling nanti neduh dulu atau pakai di mana segala macam, atau persiapan ini kita pertimbangan. Baiknya adalah nggak hujan, ataupun kalau hujan udah ada persiapan. Timbangan, cuma kalau timbangan yang angka 8 nggak ada ujungnya, muter di situ, oh nanti kalau begini ini solusi ini, tapi kan kalau misalkan begini lagi nanti begini lagi, ya itu nggak sudah selesai. Timbangannya baik itu ada hasil. hasilnya mau baik atau buruk pun. Iya. Tapi kan ada juga bahasa kayak gini bang, pertimbangan membuat keputusan ya. Ada orang yang bilang keputusan itu nggak selalu salah, walaupun ya mungkin dampaknya negatif ya kan. Contohnya membuat keputusan bahwa nongkrong dengan orang-orang mabuk katakan, itu keputusan orang yang luar menilai dia itu yang nggak salah gitu bang. Kayak ya udahlah dia tahu kayak gimana pergaulan di lingkungan pemabuk itu seperti apa. Nah itu lu setuju nggak menurut lu kayak gitu? Kan orang akan belajar. Orang lain di luar diri kita itu cuma kasih saran, emang gampang nilai, udah bawaan lahir itu Ya. nilai. Artinya kayak gimana kita kalau misalnya kita biasa nongkrong sama pemabuk misalnya, walaupun kita nggak minum, nilai orang, Nah kita suka nongkrong sama orang-orang baik positif gitu, nilai orang pun walaupun kita juga awalnya nggak benar, nilai itu, nah nilai itu mempengaruhi. Nah kalau misalkan dibilang ya udah deh biar dia belajar, itu kan balik lagi ke orang lainnya berpikir positif, ya udah gitu kan nggak jadi problem. Yang ngejalanin kan bukan orang lain, kita. Misalkan ada orang yang bilang oh jangan misalkan teman si A si preman dengan nggak bagus segala macam, tapi ada prinsip orang lain, oh gua harus kenal sama siapapun, ya. kenal sama preman, kenal sama siapa, sehingga nanti kalau gua kenal baik sama dia, gua bisa aman di jalan, nggak ada yang ganggu segala macam kan gitu. Ada yang malah bertolak belakang. Iya kan dalam satu sisi oke, dia nggak mencampuri urusan orang lain ya udah bodo amat Aja. tapi dalam satu sisi lain apakah dia membantu ya mungkin kalau yang menurut lo mabuk itu kan kurang baik ya. Nah apakah membantu Tergantung lu kenal nggak sama tuh orang. Ah, Kalau orang luar mah yang kita nggak kenal, dia pun nggak punya hasrat untuk bantu kita, untuk ngingetin kita. Biasanya kalau orang-orang deket kita mah minimal dia ngasih saran jangan. ya, Ya, ketika dia bilang jangan, ya tergantung kitanya mau ikutin jangannya atau nyoba. yang ada iya malah ribut ya, ada orang nggak kenal mabuk-mabuk ya jangan mabuk gua lu siapa gitu malah jadi ribut kalau nggak kenal. Itu pun sama Habib Jafar. Dari Habib Jafar, saya dakwah itu kepada orang-orang yang memang meminta dan teman dekat saya. Kenal nih, ya begitu bang. Iya jadi marah-marah, jadinya ada keributan. Dia nggak tahu orang gimana. Karena ketika kita nilai buruk orang lain, emang kita udah benar. Baik-baik mengingati diri sendiri dulu baru bisa. Ada juga ya orang yang keluar dulu sehingga bisa ke dalam. Ya tergantung versinya kita seperti apa. Gue sih nggak ada yang
buruk lah dunianya. Yang buruk tuh anggapan orang, menganggap anggapan orang. Terus siapa orang mau terlahir di lingkungan seperti itu? Nah, anggapan orang. Misal kakek buyutnya dulu mantan preman, mabuk segala macam, sampai ke anak-anak, sampai ke cicit-cicit seimbang. Oh dia tuh jangan turun keluarga si ini. Nah, ya kan? iya iya juga begitu. Siapa juga yang mau terlahir di situ? Ya, mungkin yang ekstrim-ekstrimnya, oh jangan dia ini kafir misalkan. Ya. Siapa juga yang mau terlahir di lingkungan seperti itu, agama seperti itu, sehingga nanti dinilai orang seperti itu. Kita butuh tadi toleransi kita. Siapa orang yang kita aja ya beruntung lahir di sini, lahir di keluarga ini, agama ini gitu. Toh kalau misalkan kita lahir di agama yang lain, sanggup nggak kita kalau misalkan di celah sama orang? Ya itu muncullah nanti jadi toleransi tadi. Nggak ada yang buruk. Lahir di keluarga manapun juga ditakdirkan. Kalau boleh minta, minta lah. Ya. Lahir di keluarga kaya, lahir di keluarga miskin. Nggak bakal ada kaya kalau miskin juga nggak ada. Tahun kemarin ada apa ya yang udah kecapai lo sama yang belum mencapai mungkin ada banyak nggak? Biar Tapi meningkatkan rasa syukur gitu, flashback dulu ke belakang gitu. sekarang gini, kalau impian ya alhamdulillah juga emang diajar juga. Tadinya emang black aja di dunia itu mau ngapain nggak tahu. Dari sini alhamdulillah. Kalau dulu tuh impian cuman diingat di kepala. Sedangkan kan ya otak kita, pikiran kita ada kapasitasnya untuk mengingat itu. Kadang lupa ya, kemarin juga lupa ngapain aja gitu kan, gimana impian-impian. Nah itu ditulis dan alhamdulillah ada sekitar 70%-an itu. 70%-an kalau dipresentasiin ya, itu dari soft skill, hard skill, ya, materi, finansial dan segala macam. Nah, ketika ingin lebih ada rasa gini, kok gue gak puas banget. Ketika ngeliat ke belakang alhamdulillah nih bersyukur ya belum tercapai. Ketika maju ke depan ya mungkin ini pertimbangan ya, pas ke depan ini kayaknya puas banget, ada lagi nambah lagi gitu, yang gede lagi gitu. Nah itu gimana tuh bang, kayak biar apa ya, ya mungkin menurut gue kayak itu mah ya udahlah nih, itu mah biarin negatif gitu. Jadi guanya tuh nggak terpacu lagi. Sedangkan emang ada juga nih rasa ingin terpacunya, pengen tercapai semua. Ada yang buruk, ada yang nggak ada yang jelek. Jadi kita bisa manfaatinnya aja. Kalau misalkan tadi punya keinginan udah siapa pengen lagi itu namanya pengen lebih. Cuma lebihnya itu kita lihat dulu ukurannya. Kenapa pengen lebih itu? Enggak? Iya. Contoh pengen punya penghasilan lebih nih. Untuk keluarga udah cukup. Kenapa pengen lebih lagi? Biar bisa nambah ke keluarga yang lain. Nah, kan gitu. Atau mungkin bisa lebih lagi nih, bisa apa ukuran-ukuran yang baik lah menurut kita. Kalau misalkan dengan begitu menurut gua kepuasan pribadi itu pun akan tercapai, maksudnya terasa gitu, daripada kita lebih mikirin terlalu tentang kepuasan diri gitu. Kepuasan diri itu apa ya, kurang pas aja, walaupun baik juga karena itu trigger, karena itu kan dorongan buat kita gerak lebih hebat lagi. Mak mungkin ke endingnya lah ya, untuk apa gue pengen lebih untuk ke hal-hal yang lebih bermanfaat, lebih baik, lebih banyak lagi, ya mungkin itu bisa dimaksimalkan Untuk masa depan gue yang lebih baik lagi. Lu ini aja, kalau bulan puasa nih, kalau gue ya bulan puasa pas mau buka tuh semua tuh mau belanja, mau beli makan makanan semua tuh. Nggak tahu kalau lu
Ah, sama nggak? sama. Nah, itu udah dapat makanan segini, nafsu tadi pengen mau lagi, sedangkan kapasitas perut kita makanannya udah cukup. Letter gitu ya. Iya. Iya, udah makan, udah yang lainnya kebuang gitu. Iya pernah. Nah, itu kita lihat kapasitas perut kita, kalau nggak kemakan semua kan mau bazir, jadi tergantung, kecuali kita beli banyak makanan kita bagi-bagi ya. Tapi ada kalanya juga kita secukupnya aja. Setuju nggak? Jadi yang nggak serta semuanya kita itu pengen lebih, tapi ada tempatnya untuk secukupnya, itu ada tempat. Ukuran buat diri sendiri mah cukupnya udah pas lah. Ukuran kita pengen ke banyak orang yang bisa wajib lebih. Nah, 1 juta cukup buat diri sendiri. Oke, Ya. ya kan? Ketika kita pengen berbagi ke halang, kita aja cukup pas-pasan. Kita pengen beli ini buat manfaat, ketunda karena duitnya nggak cukup. Tuh bikin gimana cara kita bisa lebih. Tuntutan manusiawi yang begitu. Kadang-kadang kitanya lemah tadi. Lemahnya itu pengennya aja gede. Buat kerjanya itu yang enggak. Ya, emang kita belajar kerja cerdas, kerja keras dulu, tapi gimana kita mendapat kerja cerdasnya, kita belum pernah ngelakuin apa-apa. Ya orang cerdas pun belajar. Kerja cerdas juga kan awalnya keras. Iya. Ada cerita ilustrasi mengambil air, jaraknya jauh pakai ember, ya dibayar per ember duitnya. Itu ember berapa, yang dapat penghasilan banyak berapa kali pulang balik tuh pakai ember, atau embernya digedein biar penghasilannya gede, mungkin dihitungnya pakai per liter gitu. Yang satu itu pakai otot, yang satu pakai otak. Ngabisin waktu nggak kerja dulu, ngabisin waktu bikin saluran pipa, ya kan kerja keras dulu. Kerja keras dulu baru nanti di ujung-ujungnya kerannya sudah terpasang semua, aliran udah siap, tinggal buka kerannya. Charter. Semuanya perlu keras, kerja keras. Ujung-ujung langsung bisa dia cerdas, perlu waktu. Karena memang kita nih kayaknya nggak langsung plak semuanya, enggak ada. Gue ngerasain deh kalau dikasih semua bener ya kaget juga. Langsung itu ngeheng. Apa-apa bisa kayak gitu, nggak perlu duit. Pengen ini depan rumah, kayak rumah langsung di rumah. Karena kan orang ngeliat kayak enak, orang melihat apa ya yang dinilai itu apa yang kita tunjukkan ya. Apa ya, apakah kita harusnya menunjukkan hal-hal yang enak aja ataukah udah lah istirahat. Kalau dari segi penilaian itu ada bahasanya itu hukum dukungan, support, gitulah pokoknya. Bagaimana dukungan anggapan orang ke kita. Ketika 1, 2 banyak orang nganggap kita nggak bisa, walaupun kita ngoyo ngotot kita bilang bisa, berat. Nah itu ya, ibarat kata simpelnya tuh doa. Bahasa anggapan orang itulah doanya. Nilai dari yang kita hasilkan tadi, hasil yang dinilai orang tadi bahwa kita tuh nggak punya kemampuan, akhirnya kita dinilai nggak punya kemampuan. Banyak orang bilang nggak punya kemampuan, akhirnya kita nggak ada kemampuan tadi gitu. Iya.
Artinya banyak cerita tuh motivator yang awalnya semua dia harus tampil beda, nyewa mobil segala macam ya, walaupun biar meyakinkan penampilan ya. Ketika kita menampilkan hal yang baik, dinilai orang akan baik. Ketika dinilai orang baik, ya mudah-mudahan itu jadi doa baik buat kita. Makanya perlu menampilkan hal positif, hal-hal yang baik, bagus gitu. Walaupun belakangnya mungkin berat ya. Dan banyak orang tua ini orang ceria gitu kan, nggak tahu lagi kusut. Itu maksudnya pencitraan bukan sih itu? Ini pencitraan, Pencitraan. jelas pencitraan. Namanya hasil yang kita buat itu pencitraan. Ya. Tapi kan kita minta muka sama Tuhan. Gue nggak lemah kok dengan keadaan yang pro kayak gini gitu kan, tetap semangat, tetap ceria, tetap enjoy gitu. Oke, pernah gue baca buku dulu, ada cerita sampai Tuhan tersenyum ini orang gitu. Udah dikasih berat gitu masih enjoy aja, masih santai aja gitu. Secara kayaknya lucu aja ya. Maksain banget gitu. Tergantung, balik lagi jangan ya, karena begitu jadi kita jadinya kayak kayak Nora gitu, udah pengen dinilai kaya gitu, jadi kayak apa ya, sangat memaksakan. kelihatan ya, tinggal ya kapasitas kitanya aja. Ya, kalau dibilang punya, gimana orang bisa nilai kita itu nggak kurang ya, dengan kita selalu mau nggak mampu gitu. Tunjukin itu, sehingga mudah-mudahan akan terpenuhi terus kita ini, tercukupi. Kita pengen dibilang bisa, gimana caranya mati-matian kita untuk bisa gitu ya, gitu. Perlu dukungan itu ya, pemain bola kan, klub supporter itu perlu power of support. Itu perlu. Makanya kalau pengen dilihat mampu, tunjukkan tuh kan. Kalau misalnya kita pengen dinilai orang nggak gampang baperan, tunjukin, sehingga orang akan nilai kita, oh dia udah berubah ya kan? Oh dia dulu gimana, sekarang udah berubah. Walaupun yang didatangin pasti orang yang baper tuh. Latihan. Mungkin tujuan juga bicara tentang komitmen juga ya. Ya komitmen, idealis. Sebenarnya menurut gue kita yang mengendalikan. Nah tapi kemarin tuh kayak salahnya gitu. Mentang-mentang gue ngendaliin, kayak nggak kesana lagi. Jadi dilepas, udah deh. Karena kan gue yang ngendaliin gitu. Salah gitu. Nah itu tuh karena kan emang ada pertimbangan ya, pastinya ada pertimbangan ke arah sana. Tapi gimana sih caranya biar gue ini lagi gitu, tanpa meninggalkan yang lama. Pengen lebih tadi, kalau kita udah kerjaan satu tempat, penghasilan 5 juta sebulan, kita pengen coba tempat kerjaan baru ya. Apa yang kita harapkan dari tempat kerjaan baru? Gaji 10 juta, artinya kita cuma nambah 5 juta dulu. Iya. Kalau misalkan kita tanpa meninggalkan kerjaan yang lama, terus kita punya usaha lain dengan harapan punya masukan 10 juta, artinya jadi 15 juta tiap bulan ya gitu. Karena nambah, karena menggantikan itu tadi, belum tentu bisa lebih banyak, belum tentu bisa lebih bagus kalau menggantikan. Kalau nambah kan nambah maka kapasitas lagi, balik lagi kita mampu nggak, kita punya ukuran sendiri, kadang-kadang punya batasan sendiri. Oh udah capek,
Kalau pengen hal yang luar biasa keluar. Ya, kalau ingin hal yang luar biasa lakukan hal luar biasa. Luar biasa. Keluar dari batasan. Kalau mungkin ini terakhir nih Pak. Ada kata keluarlah dari zona nyaman. Sedangkan kayaknya gue tuh nggak ada yang namanya zona nyaman Pak. Kayak nemuin zona nyaman aja kayaknya enggak deh. Zona nyaman itu kayak apa sih? Nyaman itu udah kebiasa dengan kerjaan itu, udah nggak mau hal yang berbeda. Kita udah biasa dengan ngerjain hal itu seperti itu, gaya lu kayak gitu, monoton. Pengen keluar dari hal itu, ngapain sih, sama aja pun hasilnya gitu pikirin biasanya. Jika pengen sesuatu yang lebih, pengen keluar dari monotonnya tadi. Jadi walaupun mungkin kita nggak nyaman, ibarat kerja di pabrik aja nggak nyaman, cuma aman. Aman, mungkin aman juga, belum tentu juga aman. Kalau di rumah masih kekurangan gitu. Banyak orang terjebak di situ dengan kerja yang biasa-biasa aja itu, karena kan emang iya kerja biasa-biasa nggak nuntut terlalu banyak ya, cobaan juga nggak terlalu gede, nggak ada yang ekstrim banget yang dialami. Ya udah gitu-gitu aja. Gitu aja. Cuma pertanyaannya semampu apa, selama apa kita bisa ngerjain itu. Nah, Terus apa yang mau kita tuangin nanti untuk generasi setelah kita. Kalau kita punya tujuan yang lebih besar lagi, tentu kita nggak mau monoton. Tadi kalau urusan sama pribadi sendiri tadi ya mungkin itulah nyaman. Kalau pengen lebih keluar. dari dulu Rik. Oke. Penting nggak buat tujuan? Penting lah. Tapi ya tetap hasil akhir bukan ranahnya kita. Kalau kita ada target, ada tujuan, itu penting niatnya kita. Tapi tentang hasil akhir bukan ranahnya kita lagi. Itu ranahnya Tuhan. Kita sebagai manusianya harus ngapain? Tetap ikhtiar, tetap ikhtiar. Dari sini ke Citarap jauh nggak? Lumayan. Kayak duit nggak? Ada Kalau nggak punya duit, ya kaki, gimana caranya nyampe nebeng. itu tujuan? Kadang-kadang ntar aja lah, tunggu pas ada duit aja. Ntar aja, udah ada motor. Kalau ada teman yang mau ke arah sana aja. Ya. Kalau udah bulat dan urgent, perlu, kenapa kita harus capai tujuan itu, harus ya, nggak ada kata enggak, harus. Mau ada duit, pakai duit, naik angkot. Kalau nggak ada duit, gimana caranya? Cari tebengan kah, BM kah, jalan kah, ya. Kalau capek ya tetap maju pokoknya. Kalau maju capek nih, singgah bentar, tetap maju. Ketika udah sampai sana itu rasanya enak banget. Nah, Ketika kita melihat ke belakang, oh tadi gua nggak punya duit bisa nyampe sini loh. Oh itu rasanya enak banget ya. pernah kuatin tujuan itu, segimana tujuan itu bisa jadi alasan besar kita wajib jalan. Karena ada aksi pasti ada reaksi, ada perubahan, ada tujuan. Orangnya aja berubah ya kan, ada tujuannya lawan musuh, masa enggak ada. Oke, mungkin itu sedikit sharing-sharing kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga jadi inspirasi dan motivasi untuk kita semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.